Obrolan iman Kristen kita bersama saya Bob Defense. Kita mau ngobrolin obrolan tentang Tuhan, OTT, obrolan tentang Tuhan. Ya, ada satu bagian kitab suci. Kita mau ngobrol ini khusus bagi Anda yang rajin beribadah ya kan. Ya, bagi yang tidak terlalu rajin, aka tidak terlalu tekun, aka agak malas-malas dikit, aka mager. Anda juga bisa belajar dari sini ya kan. Tapi terkhusus ini bagi orang-orang yang rajin beribadah, supaya ini lebih ke sebuah peringatan bukan pujian ya. Jadi wah kita mentang-mentang tidak rajin lalu bukan untuk kita, bukan. Ini justru menjadi peringatan bagi orang-orang yang rajin beribadah ya kan, supaya mengingat hal ini gitu. Tapi bagi kita semua juga sama, karena ada perkataan rancangan dan jalan, dan rencana dan jalan itu kan juga semua orang butuhkan kan, rencana Tuhan dan jalan Tuhan. Yesaya 55, tadi saya buka Yesaya 59, gak ketemu. Ini Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ini perkataan Tuhan yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Ini Nabi Ningrat ini. Ini nabinya Nabi Ningrat ya kan. Dia biasa kunjungannya ke istana raja, karena namanya orang Ningrat kan, raja yang jadi raja juga sepupunya gitu. Cuman mengerikan karena di akhir hidupnya dia dibunuh oleh orang-orang Israel. Kenapa? Karena dia nabi. Israel punya kebiasaan itu di masa lalu ya. Tuhan Yesus mengkritik itu kan. Nenek moyangmu membunuh nabi-nabi dan kamu memperbagus kuburannya. Ya kan? Memperbagus kuburan nabi-nabi itu. Jadi terus kamu sama aja sama mereka. Nah, Tuhan bilang melalui Nabi Yesaya ini bahwa rancanganku itu bukan rancanganmu, jalanku juga bukan jalanmu. Bedanya apa? Bedanya kayak langit dan bumi. Nggak bisa, tidak terukur ya kan. Langit dan bumi itu ukurannya berapa? Nggak terukur. Dan alam semesta semakin lama semakin membesar begini ya kan. Expanding terus dia kan, semakin membesar dengan kecepatan yang mencengangkan. Jadi ya tidak terukur. Kenapa ini penting untuk kita obrolin? Karena terkadang tuh kalau kita beribadah, kita merasakan Tuhan itu dekat, dan perasaan kita tuh benar juga gitu. Karena Tuhan tuh mendekatkan diri pada kita, dia mengasihi kita kan. Dia menyatakan diri pada kita, dia menyatakan kasihnya, dia menyatakan rahmatnya, dia menyatakan pertolongannya. Jadi terus kita rasanya dekat gitu. Dan itu bukan perasaan yang salah, itu perasaan yang benar. Tapi ayat ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita merasa dekat dengan Tuhan, kita harus tahu posisi kita. Harus mengerti gitu bahwa Tuhan itu bukan manusia. Bukan manusia. Kita dengan orang-orang terhormat aja, Pak Jokowi misalnya, atau dengan Bapak Gubernur, atau dengan siapapun yang kita sangat hormati ya, itu selalu akan ada jarak gitu, selalu akan ada jarak. Ya tidak usah jauh-jauh lah, Mas Gibran lah misalnya kan, atau Mbak Santi lah misalnya dengan Jokowi misalnya. Ya mengerti bahwa itu bapaknya, tapi itu juga Pak Presiden, jadi mesti tetap menaruh hormat gitu. Ya kan, menaruh hormat ketika terus ketika sedang posisi jadi presiden, tetap hormat gitu. Walaupun mungkin di rumah ya tidak seperti kalau di istana negara misalnya. Karena di rumah ya posisinya kan berubah, tidak menjadi presiden tapi jadi bapak gitu kan. Kalau di rumah apalagi pas cuti ya kan, jalan-jalan, apalagi kalau nanti sudah selesai 2024 gitu kan. Nah, masalahnya kan Tuhan tidak berhenti jadi Tuhan gitu. Walaupun Tuhan tuh memang adalah Bapa kita, dia adalah penolong kita, tapi dia tetap Tuhan dan tidak berhenti jadi Tuhan. Pak Jokowi ada waktunya kan berhenti jadi presiden. Ada masa-masa momen-momen di rumah menjadi bapak, tidak jadi presiden. Tapi Tuhan kan lebih dari itu. Tuhan ya tidak berhenti jadi Tuhan, yang mengatakan rancanganku dan jalanku itu bukan rancanganmu dan jalanmu. Gak usah disama-samain. Bedanya besar, jaraknya besar, panjang kayak langit dan bumi. Sehingga mari kita tetap menaruh rasa hormat, tetap menaruh rasa respek kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia Tuhan.
yang perbedaannya dan kita itu sangat besar, sangat terpisah seperti langit dan bumi. Nah, kenapa di awal tadi saya bilang ini penting, terutama bagi orang-orang yang rajin beribadah? Karena orang-orang yang rajin beribadah itu punya kesan bahwa dia itu dekat dengan Tuhan. Nah, kedekatan ini tidak boleh diartikan sebagai kita bisa bersikap seenaknya atau paling tidak lebih bebas gitu. Tidak. Kita tidak lebih bebas ketika kita rajin beribadah. Justru orang-orang yang benar-benar rajin beribadah, mereka mengerti jarak ini dan mereka menjaga posisi mereka di jarak yang sudah ada ini. Begitu cara kita menghormati Tuhan. Karena Tuhan bukan manusia. Saya punya pengalaman ya kan. Ada orang tuh, dia dari mana gitu, gereja mana gitu ya kan. Berdoanya tuh kayak Tuhan tuh manusia gitu. Tuhan, ini enak banget makanannya, ini lagi doa makan nih. Mari datang Tuhan, kita makan sama-sama. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ini makanannya enak, amin gitu. Saya pikir ya, motivasinya baik ya, mengekspresikan kedekatan ya. Cuman caranya salah gitu. Karena Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan manusia. Sekalipun Yesus itu sahabat ya. Yesus sahabat ya kan, sahabat orang berdosa, sahabat kita ya kan. Tapi nggak begitu-begitu juga gitu. Karena dia sahabat tapi dia juga Tuhan. Perhatikan nih murid kita, banyak sekali orang menyebut ini murid paling dekat dengan Tuhan Yesus. Ya kan, namanya siapa? Jelas namanya Yohanes. Yohanes adalah murid yang paling dekat dengan Yesus Tuhan kita. Tapi perhatikan kitab Wahyu ya kan, ini ditulis oleh Yohanes juga. Wahyu dari Yesus Kristus ya kan, yang ditulis oleh Yohanes. Ayat 17 dari Wahyu 1. Ketika aku melihat dia di sini Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah awal dan akhir yang hidup. Yang aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini Yesus Kristus yang sama ini, yang belum berselang mungkin beberapa puluh tahun yang lalu ya kan, karena waktu menerima wahyu ini Yohanes sudah tua. Karena waktu jadi murid Yesus dia masih jauh lebih muda. Beberapa puluh tahun yang lalu sebelum Yesus naik ke surga, di malam akhir sebelum Yesus disalib, Yohanes ini bersandar kepada bahu Yesus ya kan. Ini orang dekat Yesus ini. Ini 3 orang paling dekat dengan Yesus. Petrus, Yakobus, Yohanes. Ini dia salah satu yang naik ke gunung transfigurasi itu. Ketika Yesus berubah rupa, ada kunjungan dari Musa dan dari Elia. Ada Yohanes di sana. Ketika Yesus gemetar dalam doa di Getsemani, Yesus mengajak 3 orang murid untuk bersama-sama dengan dia, menemani dia berdoa. Ada Yohanes di sana. Dalam momen-momen tertentu yang sangat krusial, Yohanes ada di sana, berdampingan dekat dengan Yesus. Tetapi Yohanes yang sama tersungkur di kaki Yesus, sama seperti orang yang mati. Yesus harus megang dia dengan tangan kanan dan bilang jangan takut. Kenapa? Yesus ini Tuhan. Dia bukan manusia biasa. Bukan. Jadi kita perlu menjaga, ya kan? Kita nih perlu menjaga rasa hormat kita kepada Tuhan, karena dia Tuhan. Dia bukan manusia. Sangat jauh perbedaannya antara kita dan Tuhan. Itu kenapa Tuhan disebut kudus. Kudus artinya dia Tuhan ini terpisah dari seluruh ciptaan. Mau yang paling indah, paling kuat, paling hebat, Tuhan jauh melebihi semua itu. Dia terpisah, satu-satunya, matchless, tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya, tidak ada. Dia Tuhan. Makanya kitab suci bilang, ini perjanjian baru yang bilang, Ibrani ya kan. Kamu kalau mau menghadap Tuhan, menghadap Tuhan dengan apa? Dengan gemetar dan takut, ya kan? Nah, sikap ini yang perlu kita pupuk gitu, karena kayaknya kok kurang sikap hormat dan takut ini ya, gemetar ini ya. Yohanes melakukannya loh. Dia gemetar ya kan, ini Yesus Tuhan. Nah, jadi perlu kita ingat itu. OTT kita hari ini, hari apa hari ini? Senin ya. Senin 23 Agustus ya. Mengingatkan kita bahwa kita perlu melihat ada jarak yang besar antara kita dan Tuhan. Dan jarak inilah
Kita perlu tunduk kepada Tuhan karena Tuhan bukan manusia dan manusia bukan Tuhan. Sehingga marilah kita menyembah Tuhan di dalam rasa hormat dan di dalam rasa takut karena Dia Tuhan. Dan itu memuliakan Tuhan. Nah, itu obrolan kita tentang Tuhan, OTT ya kan? Jaraknya sangat jauh dengan manusia, Dia kudus dan mari kita menghormati Dia sebagai Tuhan satu-satunya. Tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya, terpisah dari seluruh ciptaan sehingga kita layak untuk memberikan rasa respek, hormat, dan takut kepadanya. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.